karena itu ya kita nggak bisa mengharapkan Patrick kemudian ya harus lolos Piala Dunia ataupun selesai gitu. Seolah-olah kalau dia tidak lolos Piala Dunia, dia tidak mampu menciptakan kesuksesan lainnya. Iya. Sama seperti tadi aku bilang Bang Akmal loh. Patrick itu juga sudah menciptakan prestasi selama dia menjadi pelatih tim nasional yang masih sangat singkat ini, yaitu menang lawan Cina dan menang lawan Bahrain. Iya. Ya sebetulnya saya heran sih, sebetulnya Patrick Kluivert ini siapa sih kok orang-orang sampai belain Patrick segitunya? Ya saya paham sih Mbak Samara ini kerja dan bosnya adalah Pak Erick Thohir. Kalau Mbak Samara ini belain Pak Erick Thohir saya masih paham. Cuma kalau belain Patrick Kluivert tuh ngapain? Patrick Kluivert itu digaji oleh seluruh rakyat Indonesia untuk pegang tim nasional kita. Kalau memang gagal nggak ada prestasi ya harus dikritik, dikasih tekanan. Karena resikonya terlalu besar. Yang nanggung seluruh rakyat Indonesia. Kalau Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia, yang sedih seluruh rakyat Indonesia. Ya Patrick paling balik ke Belanda, ya habis itu ya dengan gaya hidupnya. Terus bagaimana dengan timnas kita? Harus nunggu 4 tahun lagi. Kan dari awal pergantian pelatih juga sudah dituntut sama supporter sepak bola Indonesia. Nggak ada lagi istilah proses. Dalam pergantian ini adalah untuk memperbesar peluang Indonesia untuk masuk ke Piala Dunia. Jadi sudah seharusnya dengan pergantian ini Indonesia ya wajib lolos ke Piala Dunia. Udah nggak ada lagi kata proses, baru berapa bulan pegang, baru berapa bulan latihan. Nggak ada. Beda dengan timnas U23 yang dipegang Gerard Vandenberg. Vandenberg benar dia butuh proses dan terbukti secara permainan memang penguasaan bolanya selama ini kita belum pernah temui. Kita menang statistik dari Thailand dan Vietnam. Walaupun hasil di lapangan itu berkata lain. Masa iya paham gitu aja susah banget sih? Atau memang sengaja pura-pura nggak tahu kemudian keluarin narasi untuk membentuk persepsi para supporter sepak bola Indonesia supaya mendukung pihak pengurus bahwa kalau Patrick gagal pun nggak ada yang salah dengan itu. Ya nggak gitu. Indonesia kalau yang timnas senior udah nggak ada lagi kenal kata proses, harus lolos Piala Dunia. Kalau setiap kemenangan dihitung sebagai prestasi, berarti semua pelatih sepak bola di dunia ini berprestasi. Kayak misalnya kemenangan Indonesia atas Bahrain dan kemenangan Indonesia atas Cina adalah prestasi Kluivert. Berarti repot kalau Pep Guardiola nulis CV. Karena prestasi Guardiola udah ratusan dong. Prestasinya udah pernah ngalahin MU, pernah ngalahin Liverpool, pernah ngalahin Arsenal, pernah ngalahin Tottenham, pernah ngalahin semua klub tuh harus ditulis semua. Itu prestasi Guardiola berarti. CV-nya penuh. Lagian kalau mengalahkan Bahrain dan mengalahkan Cina dianggap prestasi Patrick Kluivert, itu seolah-olah malah mengecilkan Patrick Kluivert. Jadi dianggapnya kayaknya Patrick Kluivert itu nggak bisa mencapai sesuatu yang lebih selain menang lawan Bahrain dan Cina. Ya terus apa kabar yang dengan mengalahkan Arab Saudi yang memang sudah langganan Piala Dunia? Apakah itu bukan prestasi? Gitu sih logikanya.